Halo semuanya, selamat datang di YouTube Salvena Jurera. Video ini saya usahakan tidak saya cut sama sekali karena saya buat video ini juga membantu saya melatih public speakingnya saya. Nah, di video kali ini teman-teman pasti tahu bahwa kebanyakan yang follow saya di YouTube itu menginginkan saya ngomongin tentang konten tentang LPDP. Tapi kalau teman-teman lihat baik-baik lagi, kemudian teman-teman nonton TikTok, YouTube tuh kayaknya banyak sekali ya orang yang ngomongin tentang LPDP. Hanya memang teristimewanya tuh saya, karena saya ngomongin LPDP daerah afirmasi. Daerah afirmasinya tuh juga spesifik tentang daerah timur gitu. Jadi ya mungkin banyak yang merasa lebih dekat karena orangnya sama nih, dia berasal dari timur, apalagi dia berasal dari Flores, NTT gitu. Jadi rasa dekatnya juga lebih besar gitu. Nah, dalam psikologi itu ada namanya teori self-efficacy, itu teorinya Bandura. Orang akan lebih merasa memiliki kemampuan dan mampu melakukan sesuatu dalam tugasnya ketika dia melihat ada sosok atau orang lain yang bisa melakukannya dan orang itu punya latar belakang yang sama. Itu juga alasan kenapa saya buat video seperti ini, supaya semua orang yang merasa bahwa dia berasal dari timur, SD-nya di timur, SMP-nya di timur, SMA-nya di timur, S1-nya pun di timur, tidak pernah keluar Pulau Jawa sekalipun, dan ini saya sebagai contohnya, dan kalian bisa melakukan apapun itu, gitu. Jadi ya, anggap saja ini bagian dari sosok yang kalian jadikan sebagai orang pacuan bahwa dia bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Intinya itu ya, segala sesuatu tentang tingkah laku manusia itu bisa dijelaskan dengan teori psikologi, dengan banyak ahli itu sangat bisa dijelaskan. Nah, karena itu pula saya berpikir bahwa kalau konten saya hanya ngomongin tentang LPDP, terus saya tidak bisa memanfaatkan ilmu psikologi yang saya punya juga, saya rasa sangat terbatas ya. Kayak informasi yang saya kasih juga akan tidak seluas itu. Dan kadang-kadang tuh saya bingung ya mau harus buat konten apa. Karena setiap lihat TikTok, kemudian lihat YouTube, kayaknya semua orang sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi bukan berarti saya tidak akan ngomongin tentang LPDP ya. Saya pasti akan tetap ngomongin LPDP khususnya untuk daerah afirmasi. Karena saya melihat banyak juga yang tidak berani untuk minta tolong orang wawancara juga karena mungkin orang itu berasal dari daerah lain gitu. Dan berdasarkan pengalaman saya memang lebih cepat untuk mau membantu teman-teman yang dari daerah timur karena kan kita punya masalah yang rata-rata sama ya. Masalah-masalah itu yang saya rasa saya bisa untuk kasih pendapat. Kalau banyak yang belum tahu nih masalah apa yang cocoknya untuk kita sajikan ke pihak LPDP supaya mereka merasa bahwa masalah yang kita bawa ini ketika wawancara adalah masalah yang urgent yang harus diselesaikan gitu. Karena kita dari timur ya, jadi bisa sama-sama tahu. Nah, karena saya merasa bahwa LPDP juga penting, tapi saya pengen konten ini berkembang jauh lebih besar dengan ilmu psikologi yang saya punya. Jadi saya S1-nya di Universitas Nusa Nipah Maumere, S1-nya psikologi. Terus lanjut S2-nya di Erlangga, ngambil Magister Psikologi Pendidikan. Jadi saya belajar tentang neuron, motivasi belajar, apa sih yang mempengaruhi seseorang itu motivasinya menurun atau motivasinya jadi naik. Terus gimana sih strategi-strategi supaya kita nih jangan burn out ketika belajar gitu. Karena banyak yang memutuskan untuk bertemu Bapa di surga dengan cara yang cepat ya. Itu juga karena merasa bahwa ngerjain skripsi, ngerjain tesis itu tuh sesuatu yang sulit, apalagi tidak bisa memanajemen emosi yang mungkin ada di rumah gitu. Jadi ini adalah satu konten yang bisa saya bagikan untuk kalian juga. Jadi kita akan ngomongin tentang motivasi belajar, kemudian cara belajar yang menarik secara visual, karena metode belajarnya saya itu adalah metode belajar visual. Saya suka map mapping. Jadi cara belajar saya adalah penuh dengan warna, dengan visual. Sampai saya juga beli tab ini
Ini hasil gambarnya saya. Disability Tab ini juga karena saya pengen menghasilkan satu konten, satu ide yang berhubungan dengan visual yang saya bisa bagikan ke orang lain juga, tips dan trik dalam belajar, kemudian ya berhubungan dengan dunia mahasiswa, terus juga segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologi, dengan neuroscience, tentang pendidikan, tentang edukasi, kita akan bahas di sini juga. Jadi kontennya tuh bukan hanya sekedar LPDP sempit, tapi kita bisa buat lebih luas gitu. Itu bukan berarti saya pintar ya. Saya tidak pintar, hanya saya menikmati ilmu psikologi ini. Saya suka belajar psikologi. Terus, saya juga bisa bagi pengalaman saya ke teman-teman. Karena gini, ketika kau S1-nya itu bukan di, kalau boleh jujur saja ya, kalau saya lihat dari teman-teman, jurusan teman-teman yang satu kelas dengan saya, itu rata-rata sekolahnya di sekolah negeri. Kalaupun swasta, swastanya itu bagus-bagus. Kalian bisa cek S1 Unipa itu seperti apa. Silakan cek Unipa itu seperti apa, terus bandingkan dengan S1 negeri yang ada di Indonesia. Kupang, coba bandingkan itu. Saya bukan berarti merendahkan kampus saya ya, tapi memang harus kita akui memang agak beda. Saya juga struggle soal tentang buat jurnal, buat artikel terus publish di jurnal karena S1-nya saya waktu di Unipa itu tidak mewajibkan untuk publikasi jurnal, publikasi artikel di jurnal. Hasil skripsinya itu dibuat jadi artikel dan dipublikasikan di jurnal, itu juga tidak diajarkan gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang cukup buat struggle yang bisa saya bagikan ya. Saya bisa sharing di sini. Jadi buat teman-teman yang punya masalah yang sama, saya yakin rata-rata tuh pasti punya permasalahan yang sama. Apalagi kalau kalian dari timur, S1 yang tidak pernah keluar Pulau Jawa lah. Homesicknya seperti apa saya bisa bagikan ke sini. Jadi ketika kalian lulus PB, saya harap mungkin kalian bisa nonton video saya yang akan datang. Bisa bagi pengalaman saya setelah saya lulus PB itu apa yang saya lakukan, terus apa yang seharusnya saya bisa bagikan, apa yang dulu saya rasa kalau ada yang bisa kasih tahu saya pada saat itu, mungkin saya bisa mengantisipasi apa yang harus saya lakukan gitu. Ketika pengayaan bahasa, kemudian tentang TOEFL, terus struggle-nya daftar kampus, cemasnya apakah, ya pokok banyak lah saya bisa bagikan ke kalian yang lulus LPDP. Karena banyak sekali orang yang ngomongin tentang bagaimana caranya lulus LPDP. Tapi tidak semua orang bisa menjelaskan setelah lulus LPDP itu apa yang harus kita buat. Step-step apa yang harus kita isi, amunisi apa yang harus kita isi sebelum kita ngikutin pengayaan bahasa, terus saat kita lagi cari-cari kampus, itu seperti apa, itu tidak ada yang bisa menjelaskan. Apalagi kalau memang basic kita itu dari daerah afirmasi ya, saya mengerti sekali teman-teman punya struggle yang mungkin sama seperti saya gitu. Jadi ini bisa jadi video yang cukup memotivasi kalian. Ya, jadi ide konten kedepannya kita akan ngomongin tentang LPDP, tapi juga lebih luas kita ngomongin tentang psikologi pendidikan, karena basic saya magister psikologi. Kita kembangkan di bagian visual, tentang kampus, tentang kuliah, kita bahas tentang neuroscience, kemudian ya mungkin ada sedikit vlog-vlog kecil, tapi karena saat ini lagi dalam tahap dimana saya harus pulang ke Maumere, jadi saat ini kamar saya cukup berantakan karena saya harus atur barang-barang ini, keperluan-keperluan saya taruh di koper, supaya nanti tanggal 8 saya akan pulang. Selama saya di Surabaya, saya baru pulang ini sekarang. Karena apa? Saya butuh pulang karena penelitian saya, tesisnya saya, itu akan saya lakukan di Maumere. Kenapa sih saya memilihnya Maumere gitu? Selain karena sesuai dengan tesis yang saya sampaikan ya, maksudnya sesuai dengan proposal yang saya sampaikan ketika
wawancara LPDP. Selain karena itu, saya juga merasa bahwa kalau kita buat penelitiannya di daerah kita, itu kan kita lebih menguasai nih populasinya, orang-orangnya kita lebih menguasai. Itu saya rasa lebih cepat. Tapi kita tidak tahu ya apakah saya bisa cepat atau tidak. Harapan saya di semester 3 ini saya sudah di semester 3 yang akan datang ini saya sudah ujian proposal. Jadi video ini juga sebagai pemantik, saya akan kasih tahap per tahap bagaimana perkembangan perkuliahan saya gitu. Semoga teman-teman menyukai. Terus buat yang mau ide konten, saya harus ngomongin tentang apa, cerita tentang pengalaman setelah lulus LPDP, apa yang saya lakukan, kemudian apa yang ketika pengayaan bahasa, sebelum pergi pengayaan bahasa itu apa yang harus disiapkan. Karena saya sadar sekali banyak hal zong yang membuat saya kaget gitu. Walaupun kita keluar dari daerah kita, di usia kita cukup dewasa ya, setelah S1 itu cukup dewasa ya. Padahal kita tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah jauh dari orang tua, dan ketika kita merasa bahwa, oh kita bisa kok, kan banyak orang, ternyata tidak sesimpel itu. Persiapan itu tidak hanya soal uang, tapi persiapan psikologinya juga sangat penting. Persiapan psikologis itu penting sekali ketika kalian jauh dari orang tua. Saat ada teman PB saya yang akhirnya tidak mengikuti pengayaan bahasa sampai 1 minggu, 2 minggu, karena dia cukup stres pada saat itu. Dia harus aktivitasnya tuh jadi jauh berbeda. Dia harus keluar dari kantor, dia belum siap. Dia kuliah tapi dia belum siap. Nah, hal-hal itu yang teman-teman mungkin bisa persiapkan, dan karena saya belajar psikologi juga saya bisa kasih itu untuk teman-teman. Sekian dari saya, ini sudah 23 menit, omongannya juga cukup panjang ya. Semoga kalian tidak merasa kepanjangan. So, bye. Kita lanjutkan di konten-konten berikutnya. Bye.